tim official Mayang tak mana tu gede lah Mayang tak mana udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin pecinta syarhil Quran yang dirahmati Allah, Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam bukunya Mushkilatul Fakhri wa Kaifa A'la Jahlil Islam mengungkapkan bahwa Islam saat ini tengah menghadapi persoalan besar lagi mendasar, yakni sedang berada dalam kondisi kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Hal tersebut didukung oleh Profesor Dr. Nurholis Majid yang menjelaskan bahwa Islam adalah agama visioner dan revolusioner. Namun sayang, Islam saat ini betul-betul sedang dicengkram oleh berita kemiskinan dan kebodohan. Ungkapan tersebut hadirin bukan hanya mengumbar kata tanpa fakta, sebab secara de jure dan de facto kita kalah dengan Amerika yang kapitalis. Kita jauh tertinggal oleh Cina yang konfusionis. Bahkan kita jauh terbelakang oleh Jepang yang Buddhis Taois. Dampaknya hadirin, kita hanya menjadi bangsa yang berjiwa pengemis, bermental apatis dan watak iblis. Pikirannya kotor, jiwanya kendor, mentalnya malar. Kerjaannya hanya mondar-mandir tidak jelas. Betul hadirin. Beranjak dari tekad inilah tergugah hati kami ingin menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran yang berorientasi memperkuat spiritualitas menuju Indonesia tangguh dengan landasan awal firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang akan dibacakan oleh qari'ah kami beserta penerjemnya berikut ini. Isma'un jaidan. Tetap lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya salam. Live lucu tak? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila
Bisa tanya. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم Nah, bicara Al-Maidah. الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات Ya tiblah. Berat. والله بما تعملون خبير. Hamba berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis, maka berikanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin wal jumratul mu'minin rahimakumullah. Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqari dalam Subat At-Tafsir min Fathil Al-Qadir menjelaskan bahwa barang siapa berkumpul dalam diri seseorang iman dan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang tersebut dengan keimanannya dan kadar ilmu pengetahuannya beberapa derajat. Namun sebaliknya hadirin, jika ilmu tanpa didasari iman, maka hanya akan melahirkan model manusia jahiliyah. Akidahnya lemah, Imannya rendah dan kerjaannya hanya buat hancur bangsa. Perhatikanlah hadirin, akhir-akhir ini kejahatan banyak dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan, berilmu dan berwawasan. Orang miskin kalau mencuri hanya untuk mendapatkan makan
sehari-hari. Orang bodoh kalau mencuri hanya untuk mendapatkan sesuap nasi. Namun jika orang berpendidikan dan berdasi mulai beraksi dengan bersenjatakan pena, mengotak-atik dan memanipulasi data, hanya dengan sekejap mata hadirin mampu merogoh uang negara dengan miliaran rupiahnya. Bukankah saat ini kita sedang dibuat bingung? Sebenarnya siapakah yang maling? Polisi kena, hakim kena, jaksa kena, bahkan KPK-nya pun kena. Ma'asyiral muslimin wal jumratul mu'minin rahimakumullah. Ibnu Taimiyah dalam Siasah Syariah menjelaskan bahwa ada dua sifat kenabian yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam, yaitu kuat dan amanah. Lalu Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah volume 10 halaman 413 menjelaskan bahwa kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan dalam berbagai bidang. Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi jilid kedua halaman 69 sampai 70 menjelaskan bahwa amanah ini dibagi atas 3 bagi. Yang pertama, amanah seorang hamba kepada Tuhannya, amanatul abdi ma'a rabbih. Yang kedua, amanah seorang hamba kepada manusia lainnya, amanatul abdi ma'an nas. Yang ketiga, amanah seorang hamba kepada dirinya sendiri, amanatul abdi ma'an nafsi. Ma'asyiral muslimin wal jumratul mu'minin rahimakumullah. Saat ini hadirin, kita sedang dibuat bingung karena kualitas generasi muda kita yang cenderung melemahkan dirinya sendiri, baik fisik, intelektual maupun mental spiritualnya. Betapa tidak hadirin, banyak generasi muda kita yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas, riset, narkoba, dan kemaksiatan lainnya, sehingga melemahkan fisiknya, menumpulkan intelektualitasnya, dan meruntuhkan keimanannya. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Sebagai jawabannya, mari kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا
terhadap kesejahteraannya, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka bertutur kata yang benar. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Ma'asyaral muslimin wal jumratul mu'minin rahimakumullah. Ayat tersebut diawali dengan kata wal yakhsha yang merupakan sigat amar. Kaedah usul fikih mengatakan al-aslu fil amri lil wujub, di mana asal dari setiap perintah ini menunjukkan wajib. Maka wajib hukumnya bagi kita semua untuk tidak tinggalkan anak-anak generasi dalam keadaan lemah. Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim juz pertama halaman 334 menjelaskan bahwa ayat tersebut berasbabun nuzul tentang Sa'ad bin Abi Waqqas yang bertanya kepada Rasulullah tentang seorang orang tua yang tidak boleh meninggalkan anak-anak dalam keadaan lemah. Sebab kita, today's youth are tomorrow's leaders. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, seorang orang tua tidak boleh meninggalkan anak-anak dalam keadaan lemah. Mengapa demikian? Karena pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Yang kedua, bahwasanya sebagai pemuda kita harus giat dalam belajar, gigih dalam berusaha, dan tekun dalam beramal menuju masa depan yang cerah dan menjanjikan. Insya Allah akan terwujudnya pendidikan karakter berkarakter Qur'ani, dan akan terwujudnya bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Hidup sendirian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha